Supriyati, dan Iyut menjadi 3 dari sekian banyak relawan protokol kesehatan yang mengkampanyekan gerakan 5M di Desa Wates Jaya, Cigombong, Kabupaten Bogor. Setiap hari kader Posyandu ini berkeliling desa untuk mengajak warga memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Aksi mereka ini mendapat dukungan dan apresiasi dari MNC Peduli. MNC Peduli memberikan bantuan masker, hand sanitizer, dan minuman kesehatan untuk dibagikan kepada warga desa. Alhamdulillah udah pada sadar untuk menjaga kesehatan, terutama dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kerumunan. Bentuk kesadaran untuk masyarakat, terima kasih banyak supaya kita semua tuh terjauh dari virus. Dukungan MNC Peduli tidak terlepas dari upaya bersama membantu sesama untuk taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets. Penggunaan masker dan menjaga kebersihan tangan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat untuk membantu menekan penyebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Stephen Patinama, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus di Konawe, Sulawesi Tenggara tenggelam saat menyeberangi sungai. 5 dari 8 penumpang selamat, sementara 3 lainnya belum ditemukan. Detik-detik tenggelamnya sebuah mobil minibus di penyeberangan Pincara Sungai Pohara, Desa Lausu, Konawe, Sulawesi Tenggara siang tadi terekam kamera warga. Kasihan dulu penumpangnya sebelum tenggelam mobil. 5 dari 8 penumpang berhasil dievakuasi warga menggunakan rakit bermesin, sementara 3 penumpang lainnya belum ditemukan. Peristiwa berawal saat minibus akan menyeberang menggunakan jasa Pincara dari arah Kendari menuju Konawe. Namun tiba-tiba minibus terjun ke sungai. Saat ini tim SAR Kendari telah menuju lokasi kejadian untuk mencari 3 korban yang masih hilang. Dilaporkan sementara bahwa 5 korban dalam kondisi selamat dan 3 masih dalam pencarian. Harapan kami kedua file aktif ini semuanya bisa diketemukan. Hingga saat ini penyebab pasti terjunnya minibus ke dalam sungai belum diketahui. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Baru saja dipamerkan ke publik instalasi sepatu raksasa di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat dicoret-coret orang tidak bertanggung jawab. Pemprov DKI menyesalkan aksi vandalisme dan akan mengusut siapa pelakunya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sangat menyesalkan dan prihatin terhadap aksi vandalisme yang terjadi di Tugu Sepatu di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Padahal Tugu Sepatu yang saat ini menjadi salah satu ikon kota Jakarta baru saja dipamerkan. Iya, tentu kami prihatin ya. Kreativitas itu baik dan penting. Kami beri kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda khususnya untuk meningkatkan kreativitas ya. Namun demikian harus tahu tempatnya. Jangan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya ya. Tugu sepeda itu, tugu sepatu itu ya bagian dari ikon kota Jakarta. Jangan kemudian dinodai oleh vandalisme ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengusut aksi tidak terpuji ini, serta akan lebih memperketat pengawasan di sejumlah lokasi agar kejadian serupa tidak terulang. Sejumlah warga yang penasaran dan ingin berfoto di Tugu Sepatu kecewa lantaran berkurang keindahannya. Mereka menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menyediakan lokasi khusus bagi seniman mural agar tidak merusak sejumlah monumen yang telah dibuat. Kalau dari saya sih, ini sangat disayangkan sih ya. Maksudnya udah bagus kayak gini tapi dicoret-coret. Saya tahu sih maksudnya graffiti ini kan juga seni ya, bagian dari seni. Cuman kalau dari perspektif saya,
dengan adanya dicoret-coret kayak gini mungkin memiliki arti sendiri dari arti grafitinya ini gitu. Gitu aja sih. Kalau dari saya kalau menurut saya sih ya kurang baik ya. Soalnya kan ini juga dia udah punya konsep sendiri gitu kan. Kalau dicoret-coret kayak gini jadi konsepnya ya berubah, jadi kurang baik aja gitu. Kalau vandalisme kayak gini ya harusnya kayak gimana ya, harus ada tempat lah buat dia mau berkreasi, ada tempatnya sendiri kayak gitu. Tugu sepatu yang baru dibuka untuk publik 17 September lalu ini telah menjadi sasaran aksi vandalisme. Tugu dicoret dengan tulisan grafiti menggunakan cat semprot berwarna ungu dan hitam. Tugu sepatu ini dibangun oleh Disparekraf DKI Jakarta bersama Jakarta Experience Board serta sejumlah pelaku ekonomi kreatif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Petugas bubarkan ratusan pengunjung wisata kuliner di Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pengunjung nekat berkerumun melewati batas jam malam di masa PPKM level 3. Kedatangan petugas di kawasan wisata kuliner Kemayoran, Jakarta Pusat malam tadi sontak membuat para pengunjung langsung membubarkan diri. Ratusan pengunjung yang mayoritas anak muda ini panik dan bergegas meninggalkan lokasi. Usai membubarkan para pengunjung, petugas kemudian menertibkan para pedagang yang masih berjualan melewati batas jam malam. Meski sadar telah melanggar aturan, namun sejumlah pedagang mengaku terpaksa berjualan hingga tengah malam demi meraup untung lebih banyak. Mereka mengaku merugi selama pandemi COVID-19. Pedagang, kemudian para anak-anak muda, baik itu yang motor, yang nongkrong di warung, di kafe, agar segera pulang. Adapun tindakan yang kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini yang sering terjadi setiap malam Sabtu ataupun malam Minggu, ya kita lakukan upaya-upaya supaya ada efek jerah dari mereka. Selanjutnya, razia serupa akan terus digelar sepanjang PPKM di ibu kota demi menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 2.234 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 4.190.763 kasus terkonfirmasi dan 3.989.326 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia, pemirsa, hari ini 145 orang, sehingga total saat ini mencapai 140.468 orang. Pemirsa, meski ganjil genap diberlakukan, lalu lintas di sekitar objek wisata Kota Bandung, Jawa Barat tetap padat. Untuk mengurai kepadatan, ratusan kendaraan dialihkan petugas ke jalur alternatif. Meski telah menerapkan ganjil genap, lalu lintas di sekitar objek wisata di Kota Bandung, Jawa Barat tetap padat. Banyak wisatawan dari dalam maupun luar Kota Bandung yang datang untuk berlibur. Petugas memeriksa kendaraan yang melintas. Sejumlah kendaraan yang mencoba melanggar aturan ganjil genap diputar balik. Adapun untuk mengurai kemacetan, sebagian kendaraan dialihkan ke jalur alternatif. Sementara itu, petugas mengklaim mobilitas masyarakat di akhir pekan menurun sejak diberlakukannya sistem ganjil genap. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Stefani. Dan gunakan masker secara benar, ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Saya Fandi Asip undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.